Ya, terima kasih saudara masih bersama kami dalam program Sapa Jateng Pak Harya. Tadi sudah disampaikan bahwa perawatan rutin dilakukan. Kemudian untuk tanggul permanen, ini perbaikan permanen juga sedang diupayakan. Meskipun saat ini sudah tertutup, namun permanennya juga sedang dalam tahap perjalanan perbaikan dimulai. Dan ini tadi kita lihat juga Pak Harya menyampaikan bahwa PRBBWS ini udah banyak sekali. Kemudian salah satu yang menjadi permasalahan adalah karena debit hujannya yang luar biasa dan daya tampung ini tanggul-tanggul yang sudah mulai menyempit. Dan tadi juga disampaikan bahwa penanganan banjir ini tidak bisa satu titik, melainkan dari hulu hingga ke hilir. Yang mau kita tanyakan ini untuk yang Demak ini ya Pak, kita masih main nih di Demak karena memang kemarin Pak Jokowi juga sempat ke Demak, kemudian yang lainnya juga Demak. Demak ini sebenarnya bagaimana sih Pak untuk yang Sungai Wulan tadi? Ya, kalau Demak ini sebetulnya ya Sungai Wulan ini kan sebagai sumber air untuk irigasi ya, dan irigasi ini cukup luas ada di Kabupaten Demak ya sangat berarti lah sebetulnya ya. Cuma memang selain sangat berarti itu juga menyimpan resiko ya, karena apa, wilayah Kota Demak banyak yang sebagian besar itu justru di bawah elevasi muka air di Sungai Wulan. Sungai Wulan berarti begini. Jadi makanya kenapa Sungai Wulan yang di wilayah Demak itu menggunakan tanggul semua, karena pada saat debit yang masuk ke Sungai Wulan yang debit banjir yang sesuai dengan desain ya, itu pasti elevasinya di atas elevasi Kota Demak, wilayah Demak yang di sisi timur terutama ya. Nah ini memang itu tadi, memang satu sisi bermanfaat, yang satu sisi juga menyimpan potensi. Nah itu ya memang sekarang bagaimana kami ya sebagai pengelola wilayah sungai di sana memang mempunyai tugas untuk memantapkan tanggul-tanggul yang ada di sana. Nah cuma ya itu tadi ya, memang tanggul yang harus kami kelola cukup panjang ya. Cukup panjang. Ya jadi secara bertahap itu. Tapi ya itu tadi, kalau memang nantinya ke depan adanya kolaborasi ya dari beberapa pihak antara pusat, daerah ya, kita bisa berkolaborasi sama-sama juga menangani tadi tanggul-tanggul itu ya, kami berharap itu bisa terjadi ya. Dan meskipun memang itu tetap menjadi tugas utama kami ya, karena kami mengelola wilayah sungai tersebut. Gitu. Sungai yang tadi Seluna itu ya Pak ya? Seluna ada dua sistem. Demak ini juga dipengaruhi, ada sistem Seluna, ada sistem Jeratun. Ya, Jeragung Tuntang itu juga ada dipengaruhi sedikit juga Demak di situ. Demak juga. Seperti itu. Dan tadi kita juga sempat lihat yang dibawa Pak Harya nih. Ya, karena ini ada skema sistem sungai yang ada wilayah Seluna ya. Jadi memang wilayah Seluna itu terdiri dari 3 sungai besar ya, Seluna, C-nya Serang, Lu-nya Lusi, Na-nya itu Juwana. Jadi Sungai Serang kalau dari arah hulu, dari selatan ya, ini Sungai Serang sampai batas Bendung Kelambu, sampai batas nanti bangunan bagi ini ada Wilalung, bangunan bagi Wilalung, itu Sungai Serang. Cuma kalau untuk Serang ini memang sudah ada satu bangunan pengendali, ada waduk di sana, ada Gedung Ombo ya. Ya itu yang kita bisa ngatur itu ya, debit-debit Sungai Serang supaya bisa ditahan di Gedung Ombo. Tapi untuk yang Sungai Lusi ya, ini memang sementara memang Sungai Lusi ini kita belum ada bangunan untuk pengendali itu debit ya, belum ada waduk-waduk. Nah ini yang ada satu waduk ya, sungai namanya Logung ya, sungai bendungan Logung, tapi ini memang Logung tidak terlalu besar ya, jadi memang kemampuannya terbatas ya, seperti itu. Nah nanti dari Sungai Wulan ini adalah gabungan dari 2 sungai tadi, Serang dengan Lusi. Nanti di hilirnya Bendung Kelambu itu ada bangunan bagi Wilalung. Ini membagi antara beban dari Serang Lusi itu masuk ke Wulan dan masuk ke Juwana. Nah, gitu yang pemecahnya di situ. Kalau zaman Belanda dulu ya, memang kalau nanti lagi besar ini Sungai Serang dan Lusi ini lagi besar, itu tidak semuanya dimasukkan ke Wulan, tapi dibagi ke Juwana zaman dulunya ya.
Kalau Ya, zaman karena sekarang, dulu memang daerah Pati, daerah Jeporo itu, nah itu Muria itu memang dulu sebagai floodplain ya, daerah paparan banjir dari Sungai Juana gitu. Nah, sehingga memang, nah cuma kalau zaman sekarang mungkin kemarin ya dengan pertumbuhan penduduk dan segala macam ya, sudah banyak sudah banyak pemukiman, banyak pemukiman. persawahan segala macam ya, memang tahun 2016 itu ada kesepakatan waktu itu, oke lah, yang ke Juana itu dibatasi ya bebannya, karena kemampuannya juga tidak banyak di situ, kemampuan tampung sungainya tidak besar, sehingga mostly sebagian besar itu masuknya memang ke Wulan. Ke Wulan. Nah, Itu yang tapi ya itu pernah tadi dengan kondisi sekarang ya kemampuan tampungnya bukan karena proses sedimentasi, terus juga tanggul-tanggulnya ini juga memang sudah cukup tua ya, itu tadi hanya menjadi rawan. Nah ini ke depan, sementara nih kami sudah ada beberapa kegiatan ya yang ongoing nih, nanti di daerah Demak Jepara ini ada SWD 1 ya, ini kami sedang normalisasi, ada juga yang di Jepara ini juga kita sedang normalisasi, lalu ada juga nanti yang di Juwana ini kami juga sudah lakukan normalisasi juga, kita bangun pintu gerak, supaya ada bendung tidak karet terjadi di sana untuk ya tadi mengendalikan banjir. Dan juga pengaruh rob supaya tidak masuk ke arah air pasang hulu. itu ya, Terus juga kami sedang normalisasi muara Sungai Juana. Nah, nanti ke depan yang menjadi prioritas ini yang sedang kami proses sekarang ya, misalnya ada beberapa kegiatan yang sedang proses lelang nih ya. Ini nanti yang Sungai Juana yang dari jembatan Tanggulangin ke Hilir sedang kita lelang. Dan ada beberapa kegiatan. Berarti progresnya udah cepat ini. Seperti itu. Udah cepat nih progresnya nih. Ya, kami dengan menyikapi dengan kondisi seperti ini ya kami harus ya bekerja-kejaran juga nih ya. Dengan waktu, dengan kenaikan debit yang semakin signifikan, tiap tahun perubahan nilai debitnya bertambah terus, ya karena kondisi catchment yang selalu berubah setiap tahun. Cuacanya, kemudian ini daya tampungnya semakin, terus daya tampungnya juga semakin berkurang. Ya seperti itu. Nanti akan diupayakan oleh BBWS ini supaya tanggulnya permanen, jadi masyarakat tidak perlu was-was lagi. Ya, begitu. Dan sebenarnya masih banyak yang mau saya tanyakan, seperti yang tadi ada beberapa pertanyaan dari netizen yang mungkin belum sempat saya tanyakan, namun karena durasi yang sudah tidak memungkinkan, mungkin Pak Harya punya pesan buat pemirsa. Baik, jadi kami sampaikan kepada para pemirsa, memang kejadian ini kemarin tidak bisa kita hindari bersama, tapi ke depan ya kami dengan melakukan nanti upaya-upaya peningkatan, perkuatan, dan penambahan tampungan sungai yang ada, ya mudah-mudahan tidak akan terjadi perulangan kembali ya. Dan kami butuh juga dukungan dari masyarakat ya, baik dari masyarakat di hulu, di tengah maupun di hilir ya, untuk sama-sama kita bisa merawat dan menjaga sungai. Tanggul-tanggul jangan ditanami ya, bukan menjadi tempat untuk bercocok tanam, tapi tanggul-tanggul ini adalah bagian dari untuk memperkuat, menahan debit air supaya tidak masuk ke dalam kawasan. Seperti itu. Terima kasih Pak Hari atas waktunya. Semoga perbincangan ini bisa memberikan inspirasi buat pemirsa sekalian. Saya Farida Amalia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.